Halo guys, wah saya senang sekali ketemu sahabat-sahabat semua yang 2 hari ini tampak semangat, tampak seger-seger lan kademen, terutama yang dari Solo, dari Purwodadi yang biasa bersumuk-sumuk dan di sini adem gitu ya, sehingga tadi malam kata Bu Pendeta Novena, tarikan gravitasi di kamar lebih kuat ketimbang yang lain-lain. Karena tadi malam tadi malam diajak jalan-jalan Pak Sedioko memilih untuk tidur ya, yaitu karena efek ternyata di kamar itu lebih enak. Kita akan melanjutkan kebersamaan kita, dan kemarin kita sudah belajar bersama-sama tentang bagaimana memulai gerakan inklusi, dan kita akan makin masuk ke dalamnya melalui pandangan Alkitab terhadap disabilitas. Jadi sebetulnya bahan ini saya buat dan saya bersama Bu Helen nanti itu untuk melengkapi apa yang tertulis dalam buku yang saya edit itu. Jadi ini sebetulnya upaya kita nanti untuk mendalami bersama-sama tulisan yang sudah dibuat dalam buku itu. Jadi nanti bahan ini bisa dipakai oleh Bapak Ibu ketika pulang ke rumah, ke gereja masing-masing menggunakan materi ini, materi itu, enggak usah pusing-pusing mencari atau enggak perlu repot-repot, kecuali kalau memang mau mendalami itu jauh lebih baik gitu ya. Kita akan berangkat dari cerita ini dalam Efesus pasal 2 ayat 14 sampai 15. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Baik, terima kasih. Teks ini mengajak kita untuk menghayati yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Oke, sekarang cek awal. Membaca bagian ini, membaca 2 ayat ini dari kacamata disabilitas. Kira-kira apa yang menarik yang ditemukan oleh sahabat-sahabat semua? Membaca ayat ini dengan memposisikan diri kita sebagai disabilitas. Kira-kira di mana yang menarik? Dan yang kedua, dalam konteks inklusi hidup bersama, kira-kira apa yang menarik dari teks ini? Silakan, mari. Boleh angkat tangan? Ya, silakan, Ibu Maya. Itu ada di dalam telah merobohkan tembok pemisah. Jadi tidak ada perbedaan antara penyandang disabilitas dan yang tidak. Terima kasih Bu Maya. Merobohkan tembok pemisah, tidak ada yang memisahkan. Oke, silakan, ada yang lain lagi dari teks ini, 2 ayat ini. Silakan Pak Aji. Kalau dari kacamata disabilitas itu membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Maksudnya gimana? Bicara hukum Taurat kan bicara tentang surga. Tuntutannya adalah kesempurnaan. Karena itu untuk teman-teman disabilitas tentu ini kan menjadi hambatan. Tepuk tangan untuk Pak Haji, terima kasih Pak Haji. Membaca kitab Imamat misalnya itu ya, ada begitu banyak larangan-larangan
terkait dengan orang-orang yang disabilitas. Ada yang mengatakan, ada yang membaca pada bagian lain, ternyata terkait dengan, mohon maaf, kecacatan itu seringkali dikaitkan dengan hukum Taurat tadi. Padahal belum tentu, karena ada yang dimaksud dengan cacat moral itu ada, cacat etika itu ada, namun seringkali orang mengkaitkan itu dengan pembahasan tentang disabilitas. Itu keliru sebetulnya. Terima kasih membatalkan hukum Taurat, sehingga dalam ibadah tidak ada ruang kudus, ruang maha kudus, semua sama di mata Allah. Terima kasih Pak Haji. Ada yang lain silahkan membaca teks ini dari sisi hidup bersama sebagai persekutuan yang inklusif. Silahkan, mari silahkan. Ya silahkan Pak. Ya. Jadi yang disabilitas pun juga tidak merasa dirinya itu orang yang terstigma, sehingga dia merasa oh ini dosane wong tuaku atau leluhurku, tapi oh ya aku ciptaan Tuhan yang sempurna. Di luar itu pun juga sama, kita pun juga kadang-kadang mau melihat itu, maka jadilah manusia baru yang melihat sesuatu di balik itu, bahwa di sana ada kehendak dan karya Allah yang harus dinyatakan. Ada lagi silakan yang menemukan dari teks ini, yang ingin menambahkan kalau menemukan, karena teks itu ternyata luar biasa. Saya ketika membaca teks ini, saya tidak mikir seperti Pak Eko tadi loh. Tenang, saya tidak menemukan, saya tidak menafsirkan manusia baru sebagai orang yang bebas dari stigma. Saya bersyukur karena ditambahkan juga tadi Pak Haji membatalkan hukum Taurat. Ya. Jadi ingat kita membaca kitab-kitab imamat, misalnya di situ ada banyak teks yang berkait dengan disabilitas dan ada larangan sebagainya, itu ternyata ada di sini. Tembok pemisah juga. Ada lagi silakan. Siapa tahu ada yang menemukan, karena teks itu ternyata sangat dinamis gitu ya. Silakan, mari. Sudah cukup? Atau ada lagi? Oke. Jadi dari sini kita akan memulai bagaimana mewujudkan persekutuan yang inklusif dari satu teks saja, membaca dari sudut pandang disabilitas dan inklusivitas. Ada banyak makna. Mungkin kalau kita menggali lebih dalam lagi, kita bisa menemukan misalnya manusia baru dikatakan damai sejahtera, mengadakan damai sejahtera. Jadi menarik sekali yang dikatakan oleh Pak Eko Supranjono itu, yaitu tidak ada lagi stigma, karena stigma itu ternyata berkaitan dengan tembok-tembok pemisah yang kuat menjadi pemisah di antara kita. Oke, sekarang kita mau lanjutkan apa tembok-tembok pemisah itu. Ada seorang yang mengajak kita untuk melihat bahwa tembok-tembok pemisah dalam persekutuan kita dikaitkan dengan konteks pembicaraan disabilitas itu adalah rasa malu, prasangka, kebencian, persaingan, ketakutan, ketidaktahuan, prasangka teologis, dan kesalahpahaman budaya. Sekarang silakan tiap-tiap kelompok, mari silakan mendiskusikan kira-kira tembok-tembok pemisah ini dalam kehidupan kita sekarang apakah masih ada? Dan kalau ada, bentuknya seperti apa? Mari silakan setiap kelompok boleh berdiskusi, membaca dari teks tadi dari Efesus 2 ayat 14 sampai 15, tembok-tembok pemisah yang ada dalam kehidupan kita terkait dengan penyandang disabilitas itu kira-kira di mana dan bentuknya seperti apa. Silakan tiap kelompok untuk membuat lingkaran. Mari silakan untuk mendiskusikan hal ini. Mari silakan. Mungkin ada temuan-temuan dari kita di gereja kita atau di lingkungan,
yang terkait dengan ini, tembok-tembok pemisah, atau mungkin teks Alkitab sendiri kadang-kadang dibaca untuk menjadi pemisah gitu ya. Apakah ada yang menggunakan teks Alkitab untuk membuat tembok itu kan gitu? Silahkan, mari tiap-tiap kelompok berdiskusi. Saya ngindik-ngindik sedikit itu ternyata menarik diskusinya. Nanti saling mendengarkan kira-kira sisi-sisi yang menarik gitu ya. Kita nunggu kelompok ini dulu ya, 1 menit ya. Silakan sambil yang mau ngulat-ngulat boleh ya. Oke. Saya akan tunjuk kelompok yang ada pesertanya pakai sepatu biru. Ada? Oh ya. Di sini ya Pak ya. Oke, silakan. Ya, mari kelompok sini. Mari silakan Pak. Kata anggota saya yel-yel dulu Pak Wisnu. Mari kita berdiri ya, sih tuntutan anggota harus. Siap? Yang penting, yang penting, yang penting, yang penting, yang penting, yang penting, yel. Udah kita aja. Baik, ini sebagai hukuman saya karena saya meninggalkan jemaat saya tadi katanya, bagaikan domba tanpa gembala katanya tadi. Baik, tembok pemisah sebetulnya kami menemukan beberapa hal. Kalau kami pertama ini keuntungan buat kami berarti idenya original Pak, nggak niru yang lain. 1, regulasi Pak. Jadi tembok pemisah itu sangat-sangat masih ada, yaitu regulasi itu baik di dunia kerja, terus dunia informal seperti ya mencari jodoh, kan informal itu, jadi harus ada kriteria tertentu Pak. Yang selanjutnya di regulasi itu bahkan ada di jemaat atau di gereja regulasi, ya. Contohnya apa Bu tadi Bu? Yang punya ide? Nah, itu ya. Masuk. Itu sengaja atau enggak sengaja? Kayak Pak Gus Dur dulu kan enggak sengaja itu. Oh, Pak Gendro. Oh, setelahnya Pak Gendro. Oh ya. Oke. Pak Gendro. Oh ya ada. Oke. Oh begitu ya. Baiklah, biar dibawa di urusan gereja aja ya Pak.
Yang kedua adalah lokal wisdom, Pak. Kearifan lokal itu sangat kental sekali kalau untuk apa namanya teman-teman penyandang disabilitas. Jadi di sini kearifan lokal itu kalau kita cari jodoh itu mau tidak mau kita nggak boleh pungkiri bahwa bibit-bibit bobot itu pasti oh gitu. Original kami ya Pak kalau pertama ya Pak. Enggak tiru-tiru. Oke gitu ya. Terus stigma keluarga Pak. Stigma keluarga. Jadi beberapa hal ini termasuk ada hubungannya dengan budaya atau tradisi. Bahwa stigma keluarga itu kalau punya anak cacat itu kutukan, malu. Bahkan kalau di beberapa daerah itu masih ada yang dipasung. Begitu ya. Jadi stigma keluarga, budaya atau tradisi masih sangat kental. Ini hampir di seluruh Indonesia sih Pak. Jadi tidak hanya di Jawa atau di luar Jawa, tapi di seluruh Indonesia ini budaya tradisi atau keluarga ini masih kental. Terus ada juga tembok ini lebih kepada diri sendiri, yaitu inferior atau perasaan diri sendiri. Ketakutan dikucilkan dari masyarakat kalau punya keluarga yang cacat. Sehingga banyak anak-anak cacat yang disembunyikan, keluarga-keluarga yang cacat itu tidak boleh keluar. Ya itu saya itu tahun 90-an, kebetulan saya kan tahun 90, jadi masih terbawa sampai sekarang. Ya penyandang disabilitas begitu. Saya kira 5 hal tersebut Pak yang bisa kami paparkan. Gitu. Terima kasih. Oke. Jadi ternyata mengubah kebiasaan itu tidak semudah membalik telapak tangan, gitu ya, betul. Ya, oke. Tunjuk kelompok mana Pak? Oke, silakan. Apa ini yang tadi ada kesamaannya? Siapa nih? Ya, Pak Haji, mari silakan Pak Haji. Ya, terima kasih Pak Pendeta Wisnu. Dari kami tembok pemisahnya yang pertama dimulai dari intern, yaitu bicara tentang stigma. Dan ketika bicara tentang stigma ya tadi perasaan malu, kemudian aib begitu, sehingga itu kemudian ditutupi. Kemudian nah karena bicaranya dari keluarga, dari dalam, maka terus dirunut. Kesalahan budayanya adalah tadi bicara tentang pernikahan tadi, maka ada budaya yang kami bahas. Ada suku tertentu yang tidak boleh menikah dengan suku tertentu karena nanti dimungkinkan anaknya menjadi produk itu. Aku orang ngomong gagal, aku kok disengeni. Oh, aku sengeni. Karena nek keluargaku ya ono. Ya begitu. Dan akhirnya ketika itu yang terjadi, maka kemudian diurut ke atas. Kemudian temboknya adalah tembok generasi, genetika yang kemudian itu yang kami lihat, termasuk ada budaya Jawa zaman dulu ketika dalam tanda petik ada anggota keluarganya yang ODGJ, dulu orang Jawa melakukan pasung. Nah itu yang kami lihat ada dipasung. Dan tadi bicara tentang persaingan ketika kita punya anak dalam kondisi disabilitas, kadang kita itu berharap anak kita itu mampu bersaing. Jadi kadang dibandingkan, sehingga ketika itu yang terjadi maka itu justru memperburuk keadaan keluarga. Begitu dari kami. Ada tambahan Bapak Ibu? Belum jalan. Oh, ya. Mari kita berdiri. Kita kelompok jumlah terkecil tapi semangat. Kelompok bebas, bebas, merdeka. Yes, yes. Kelompok bebas ya, dapat voucher ya. Voucher nanti dapat ditukar dengan makan siang ya. Oke. Ya, kelompok yang ketiga silakan mari. Ya, terima kasih Pak Pendeta Wisnu. Hasil diskusi dari kelompok Yakub tetap ngeyel dan semangat. Yes, yes, yes.
daripada nanti diminta Pak Pendeta, jadi kita yel-yel dulu aja. Ya Pak, kalau dalam diskusi kami tadi justru berangkat dari satu ayat yang seringkali hal ini juga menjadi topik pembahasan terkait dengan disabilitas itu dari Kejadian 1 ayat 26 yang bahwa manusia itu diciptakan baik adanya. Sebetulnya terjemahannya adalah baik adanya, bukan sempurna. Kalau kami memahami bahwa sempurna itu hanya milik Allah itu sendiri. Tapi saya sendiri pun juga pernah membaca sebuah tulisan bahwa Allah itu berempati, bersimpati kepada orang-orang dengan disabilitas, dengan ketika Tuhan Yesus itu disalib kemudian didera, ada bagian-bagian tubuh yang mungkin pada mulanya itu baik, tapi kemudian dianggap menjadi tidak baik karena ada luka-lukanya. Nah, itu juga sebagai wujud kehadirannya terhadap orang-orang dengan disabilitas. Kemudian juga dari pengalaman yang kami alami seperti teman-teman dari kelompok yang lain bahwa terkait dengan budaya terus dicari yang membawa dosa terhadap orang dengan disabilitas ini adalah siapa, dan sayangnya itu kok terjadi di gereja. Gereja harusnya bukan menjadi tempat untuk penghakiman, tapi justru itu kami temukan sendiri juga, anaknya sendiri dihakimi. Anaknya sendiri karena ini kasusnya adalah disabilitas mental, Pak. Bukannya justru dibantu, tapi orang tuanya sendiri malah bertengkar mencari ini siapa yang membawa. Padahal anaknya sudah sampai berkali-kali dia mencoba untuk bunuh diri. Dan tidak ada tempat yang bisa dia percaya di keluarganya itu. Yang mana keluarga itu harusnya menjadi rumah yang nyaman dan aman untuk mereka. Nah, memang kalau di seusia saya ya Pak, banyaknya memang disabilitas mental itu, dan ada juga yang berpendapat apa sih masalah mental itu bukan sesuatu yang penting untuk dibahas. Giliran sudah ada kejadian sampai yang paling parah kasus bunuh diri, barulah kemudian gereja kita ternyata harus concern, ternyata itu harus masuk jadi bahan katekisasi dan lain sebagainya. Padahal sebelum-sebelumnya sudah ada yang mewarning, tapi mungkin karena bentukan budaya yang lama itu. Kemudian selain itu tadi kami juga sempat mendiskusikan berarti cara apa yang bisa untuk setidaknya mengurangi tembok pemisah itu. Kesepakatan kami dimulai dengan pemahaman yang benar, baik secara teologis maupun juga secara medis. Tadi Pak Dr. Rizky juga menjelaskan bahwa disabilitas itu bisa karena pola makan, kemudian ketika ibunya mengandung ya mungkin kurang gizi, dan kalau yang disabilitas misalnya saya kemudian menjadi disabilitas ya karena gaya hidup saya yang tidak menjaga dengan baik dan benar gitu Pak. Terima kasih. Dari keluarga, wah ini juga menarik untuk kita perhatikan. Saya punya pengalaman begini, jadi saya ditahbiskan di GKI Tegalrejo Salatiga. Dan seperti GKI Peterongan itu ada pelayanan di Yayasan Bina Kasih, ini Yayasan Mental Psikiatri. Kami juga di situ melayani. Ada seorang yang di situ yang oleh keluarganya dalam tanda kutip dibuang, terusir ke situ. Itu sebagai tempat pembuangan. Karena keluarga merasa malu. Kok ada keluargaku yang seperti ini? Rasa malu itu membuat salah satu anggota keluarganya ditempatkan di Bina Kasih, dan suatu kali Bina Kasih mengatakan, ini katakanlah namanya Yel-Yel ya. Si Yel-Yel ini gitu ya, dia boleh pulang ke rumah, dia sudah bisa bersosialisasi dengan baik, dia sudah bisa melakukan aktivitas dengan baik, mandiri dan sebagainya. Bagus, sudah boleh yayasan mengatakan itu kepada keluarganya. Keluarganya mengatakan apa? Tidak. Mohon maaf, kami tidak bisa menerima dia kembali ke rumah. Yang terjadi, si Yel-Yel ini kemudian mengalami down yang luar biasa.
yang lebih parah ketimbang pertama kali ketika si yel-yel ini dibawa ke Binakasi. Penolakan keluarga itu ternyata sangat mempengaruhi pemikiran hidupnya, jiwanya, dan itu membuat dia sampai akhir hayatnya di Binakasi dalam keadaan yang tidak merasa dimengerti, dihargai, diterima oleh keluarganya. Jadi penerimaan itu menjadi penting sekali, termasuk dalam gereja. Gereja menjadi tempat penerimaan di mana tembok-tembok pemisah harus dirobohkan. Rasa malu, prasangka, kebencian, persaingan, ketakutan, ketidaktahuan, prasangka teologis, dan kesalahpahaman budaya yang kerap kali tanpa disadari atau dengan sadar menjadi percakapan, menjadi tindakan-tindakan di antara kita perlu dirobohkan. Jadi saya mendengar cerita ini kok ternyata mengerikan ketika di gereja sendiri ternyata ada. Dan jujur saja kita mengatakan ketika pencarian pendeta, tadi yang dikatakan Bu Gladys, saya kira itu menjadi salah satu kriteria yang seringkali dipertanyakan. Ini kira-kira bagaimana orangnya, apakah insan dengan disabilitas atau bukan? Ini pertanyaan. Alasannya macam-macam, kan nanti dia melayani, kalau melayani berarti dia harus bla 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 bla, dan ini menjadi kriteria yang kerap kali membuat tembok pemisah. Tembok pemisah itu harus dirobohkan. Dengan cara apa? Dengan cara membuat paradigma baru. Paradigma baru itu berarti kesediaan kita merobohkan tembok melalui apa? Berteologi disabilitas. Ini dari sisi teologis, kita berteologi disabilitas. Kalau dari sisi hukum tentu ada regulasi yang mengatur hal itu, dari sisi medis ada hal-hal yang terkait dengan itu. Nah, kita akan berbicara tentang merobohkan tembok pemisah melalui teologi, berteologi disabilitas. Artinya apa? Berteologi disabilitas merupakan cara berteologi dari perspektif disabilitas. Karena berangkat dari perspektif itu, maka berempati, menerima, inklusif, itu menjadi bagian yang harus dilakukan, itu imperatifnya. Seorang teolog bernama Young, dia menuliskan buku-buku teologi disabilitas karena pengalaman pribadinya dengan adiknya. Ia setiap hari bersama dengan adiknya, hidup bersama adiknya dan merenungkan bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan ini. Ada seorang teolog bernama Henry Nouwen, The Road of Peace, judul buku The Road of Peace ini bercerita tentang Henry Nouwen yang pada akhirnya memilih jalan di tempat di komunitas bernama Learche karena dia ingin hidup bersama mereka, orang-orang dengan disabilitas. Dan Henry Nouwen menuliskan bagaimana kisahnya sehari-hari dia menjadi sahabat bagi orang-orang di komunitas Learche ini. Ia memilih jalan itu, sementara dari sisi pemahaman intelektual tidak diragukan lagi. Dia seorang penulis yang hebat, pemikir yang hebat, seorang yang sangat reflektif, dan tulisan Henry Nouwen banyak mengubah paradigma banyak orang. Pada akhirnya dia memutuskan untuk di masa tuanya dia tinggal di komunitas Learche itu, dan dia mengatakan inilah jalan damai sejahtera, inilah road of peace, ketika aku bersama-sama bersahabat dengan mereka dan membangun kehidupan bersama, saling belajar satu di antara yang lain. Saya belajar dari mereka, saya menikmati kebersamaan bersama mereka karena saya menemukan Allah ada di sini. Itulah the road of peace. Dan ini merupakan upaya apa?
cara berteologi dari perspektif disabilitas. Maka supaya berteologi disabilitas ini menjadi hidup, pendekatan yang digunakan juga pendekatan terhadap disabilitas, karena ini akan mempengaruhi cara berteologi kita. Kalau kemarin kita sudah belajar banyak tentang apa itu disabilitas, maka kita akan menambahkan lagi. Mengapa? Nih di buku nanti bisa didalami lagi, kita akan berdiskusi tentang hal ini. Selama ini tadi dalam tembok-tembok itu juga kita bicara pendekatan-pendekatan yang dilakukan terhadap insan dengan disabilitas itu banyak. Ada yang menggunakan pendekatan moral. Pendekatan ini memahami disabilitas sebagai suatu cacat atau kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan moral atau dosa. Itu kegagalan iman, itu kejatuhan atau ujian iman. Kita sering menjumpai ya, misalnya begini, yang pernah saya jumpai ketika mendampingi ada sebuah keluarga, anaknya mengalami peristiwa tertentu dan pada akhirnya menjadi ODGJ itu. Orang tua selalu berkata begini, Pak Pendeta, apa salah saya? Pak Pendeta, apa dosa saya? Tolong Pak Pendeta, doakan saya supaya dibebaskan dari kutuk ini. Bapak Ibu tentu akan mendengar hal-hal seperti itu dalam pelayanan. Orang merasa bahwa apa yang dialami itu merupakan kesalahan moral. Sehingga orang kemudian mencari-cari salahku apa toh, termasuk tadi ternyata dalam lingkungan Pak Pendeta Eko Supranjono itu ada larangan menikah dengan menikah anak pertama dengan nomor 3. Nah, ini saya baru tahu. Karena apa? Itu 1 dan 3 itu dimistikkan jadi 13 ya. Nah, itu sehingga katakan kalau nanti kamu menikah anak 1 dan 3 itu akan mendatangkan ini, ada kesalahan moral, ada dosa yang menyebabkan orang ini mengalami kehidupan yang disebut sebagai sebuah kutuk ya. Maka pertanyaannya, siapa yang salah? Orang ini atau orang tuanya? Nah, kita ingat ya, dalam peristiwa di Injil Yohanes pasal 9 itu diceritakan waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dunia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Saya membaca bagian ini, saya itu merasa luar biasa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Memandang orang dengan disabilitas ketika Dia mengatakan, yang salah bukan orang ini, bukan juga orang tuanya. Tapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam Dia. Kembali ke peristiwa penciptaan, Kejadian 1 ayat 26. Allah mencipta semua dengan sungguh amat baik. Maka kalau dengan perspektif lebih luas lagi, kita menemukan bahwa Tuhan Yesus tidak memilih pendekatan moral untuk melihat, apalagi menghakimi orang dengan disabilitas, ya, penyandang disabilitas. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, pendekatan medis. Pendekatan ini memahami disabilitas sebagai masalah medis. Ada yang mengatakan ini sebagai cacat atau kegagalan sistem tubuh yang pada dasarnya abnormal dan patologis, sehingga harus dikoreksi agar dapat berfungsi sebagaimana layaknya orang normal. Kemarin Bu Aska menunjukkan pada kita gitu ya, cara pandang salah satu
calon presiden itu cara pandang seperti ini. Perlu ada koreksi sehingga nantinya tubuh seseorang itu dianggap menjadi apa? Baik gitu ya kemarin ya, menjadi layaknya seperti orang normal. Nah ini pandangan apa? Pendekatan medis. Ibu Tabita mengatakan sebagian besar disabilitas tidak dapat disembuhkan sekalipun sudah melalui operasi. Alat medis itu hanya membantu orang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ini ya berangkat dari pengalaman Bu Tabita sendiri. Bu Tabita mengalami cirrhosis gitu ya, dan di Amerika dan sebagainya beliau dioperasi, dan dalam refleksinya beliau mengatakan tidak semua itu bisa disembuhkan melalui operasi. Alat medis itu membantu untuk apa? Orang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya karena dalam tanda kutip ada tuntutan dari lingkungan. Ini pendekatan yang kedua yang digunakan, pendekatan medis untuk disabilitas. Yang ketiga, pendekatan sosial. Pendekatan ini menjelaskan disabilitas sebagai suatu konstruksi sosial. Berbagai problem muncul di lingkungan yang gagal mengakomodasi para penyandang disabilitas. Kita melihat seringkali ada sahabat-sahabat kita di ngamen di jalan karena mereka tidak mendapat tempat untuk lapangan pekerjaan di tempat-tempat yang mestinya bisa menerima siapapun itu. Ini karena apa? Konstruksi sosial. Sebuah konstruksi yang menganggap bahwa ada problem yang terjadi di lingkungan karena ada penyandang disabilitas. Nah, pendekatan sosial pada akhirnya memilih ya untuk menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan penyandang disabilitas supaya dapat mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat. Ini baik. Ini sesuatu yang baik, namun belum cukup. Karena apa? Belum didasarkan pada sebuah kesadaran akan penerimaan. Apalagi karena undang-undangnya mengatur begitu. Undang-undangnya kan mengatur bahwa berapa persen itu tempat kerja bisa menerima penyandang disabilitas, ada yang tahu? Saya lupa ya. Ada ya persentase itu? 1% atau 2%. Undang-undang mengatakan begitu. Jadi harus ada. Nah ini pendekatan apa? Pendekatan sosial, namun bukan dalam kesadaran. Baik, namun perlu untuk ditambahkan lagi dan perlu ditambahkan lagi. Dan karena itu istilah yang digunakan itu difabel yang populer pada masanya karena dianggap sebagai differently able. Ini pendekatan sosial terhadap disabilitas. Ada berikutnya pendekatan solidaritas yang mengajak kita untuk apa? Melihat bahwa upaya-upaya yang baik dalam kerangka mewujudkan hidup yang inklusif adalah menyatukan pandangan disabilitas dan orang-orang normal, mendobrak pembedaan antara kami mereka, mendobrak pendekatan atau seringkali orang mengatakan normal dan abnormal. Jadi teori abnormalitas itu perlu untuk diubah ya, dalam cara pandang ini. Bentuk konkretnya apa? Keramah tamahan atau persahabatan yang tidak mensyaratkan otonomi dan kemandirian seperti pada model sosial. Pendekatan ini merupakan sumbangan dari cara kita berteologi. Berteologi untuk pendekatan-pendekatan terhadap disabilitas. Nah, sini sebetulnya ini ketemunya di sini antara pendekatan medis yang sifatnya itu personal dan pendekatan sosial yang tadi komunal itu
menjadi pendekatan solidaritas atau pendekatan friendship atau persahabatan. Jadi pendekatan persahabatan ini merupakan upaya untuk kita menemukan jalan-jalan tengah terhadap pemahaman-pemahaman yang sudah ada. Tidak cukup hanya pendekatan personal. Tidak cukup pendekatan sosial. Ini kalau dalam bahasa sosiologi namanya pendekatan agen dan pendekatan struktur tidak cukup. Maka perlu jalan tengah. Nah, ini ada seorang bernama Anthony Giddens itu ya, The Third Way, dia mengatakan perlu jalan ketiga supaya apa? Supaya ada kesatuan dari pendekatan-pendekatan yang ada menjadi lebih utuh dan menyeluruh. Ini titik pijak kita. Jadi bukan pendekatan sosial saja, bukan pendekatan moral, bukan pendekatan medis saja, melainkan integrasi antara pendekatan medis dan pendekatan sosial. Ini cara pandang yang mengajak kita melihatnya. Maka apa itu teologi disabilitas? Ya. Ini teologi disabilitas adalah cara berteologi dari sudut pandang disabilitas dengan 4 variabelnya. Ada variabel-variabel yang menjadi bagian-bagian untuk mencapai teologi dari sudut pandang disabilitas. Variabel itu antara lain, yang pertama, bukan merupakan kekurangan atau kecacatan atau ketidaksempurnaan atau ketidaknormalan. Disabilitas bukan itu. Disabilitas bukan merupakan kekurangan, bukan merupakan sebuah kecacatan, bukan ketidaksempurnaan, bukan juga ketidaknormalan. Nah, ini untuk mengubah paradigma ini saja butuh waktu yang saya kira tidak pendek, tidak semudah membalik telapak tangan. Karena kadang-kadang orang masih menganggap itu kekurangan, oh itu orang yang kurang kok gitu ya. Nah, saya sendiri saya harus mengakui tulisan-tulisan saya 10 tahun lalu, 12 tahun lalu, 15 tahun lalu itu masih kadang-kadang terjatuh di sini. Dia dalam situasi kekurangan. Itu saya mengkoreksi diri. Ketika saya diminta oleh Yakub ini untuk menyampaikan teologi disabilitas, saya membongkar-bongkar lagi tulisan-tulisan saya 15 tahun lalu, 10 tahun lalu. Ternyata paradigma saya itu masih kadang-kadang di sini. Ini pengakuan dosa ya. Jadi saya baca itu malu sendiri saya. Kok dulu saya bisa begini ya? Oh ya, karena saya belum sadar, saya belum tahu ya. Setiap kita pasti bisa mengalami hal itu. Paling tidak buat saya sendiri ini menjadi sebuah koreksi yang penting supaya mengubah paradigma. Yang kedua, berangkat dari sini maka berteologi disabilitas itu mengajak kita melihat bahwa disabilitas merupakan variasi ciptaan Tuhan yang sempurna. Variasi ciptaan Tuhan yang sempurna. Semua diciptakan Tuhan sungguh amat baik. Dan Allah yang sempurna itu memberkati apa yang diciptakannya. Dan itu menjadikan kita melihat bahwa Tuhan yang sempurna itu adalah Tuhan yang masuk dalam kehidupan kita. Dia bukan Allah yang jauh. Nanti kita lihat lagi bagaimana Allah yang dekat dengan kehidupan kita. Yang berikutnya, variabel ketiga adalah tiap ciptaan itu unik, berbeda satu sama lain tetapi sederajat, bukan dalam ketidaksederajatan. Kalau pendekatannya dengan ini kekurangan, maka ada yang kurang, ada yang lebih. Yang kurang itu berarti tidak sederajat. Ada kelas sosial yang kurang, kelas sosial yang lebih. Dalam berteologi dari sudut pandang disabilitas, kita diajak untuk melihat tiap ciptaan itu unik, berbeda satu sama lain tetapi sederajat. Dalam keunikan-keunikannya, setiap pribadi itu bisa melakukan
bisa menjalani hidupnya dalam rahmat Allah. Jadi ini juga masuk atau kembali pada teologi rahmat. Ada seorang bernama Matthew Fox. Matthew Fox ini seorang teolog dari Dominikan pada awalnya, kemudian dia menjadi Anglikan dan menulis buku judulnya Original Blessing, rahmat yang asali. Pemikiran Matthew Fox ini mengajak kita untuk melihat, tadi berangkat dari Kejadian 1 ayat 26 dan 31, semua diciptakan Tuhan dengan sungguh amat baik dan Tuhan memberkatinya. Maka blessing itu rahmat yang asali. Nah ini sebetulnya membongkar teologi original sin, dosa asali. Ada seorang Agustinus, teolog bernama Agustinus, dia sangat terkenal dengan dosa asali, dosa warisan, yang itu kemudian melekat dalam alam pikir teologi kita. Matthew Fox mengajak kita untuk kembali. Sebetulnya yang diciptakan Tuhan itu pertama-tama berkat atau kutuk? Berkat, kan? Allah menciptakan semua dengan diberkati, bukan dengan kemarahan, bukan dengan kutuk, bukan dengan dosa, bukan. Maka membaca kehidupan menurut Matthew Fox, bacalah dengan kacamata rahmat asali. Hidupmu diberkati. Semua orang diberkati. Semua dicipta dengan sungguh amat baik. Bahkan ini ya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ia memulihkan lagi ke dalam rahmat yang asali. Maka Matthew Fox membongkar pemahaman lama tentang dosa asali yang menjebak kita. Dosa asali itu pemahaman yang mengajak kita seringkali untuk membaca, melihat semua dari kacamata dosa. Kamu dosa, 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 dosa. Bahkan sejak dulu kamu udah dosa, 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 dosa. Maka ketika kita bertemu dengan orang lain, kita bertemu dengan dosa, 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 dosa. Beda dengan pemahaman Matthew Fox. Kamu diberkati, maka aku melihat diberkati, 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 diberkati. Kita semua diberkati. Ini sebuah cara pandang yang revolusioner dari pemikiran Matthew Fox, rahmat asali. Hidupmu diberkati. Nah, saya ingat Pak Bono Wiratno itu membandingkan cara pandang kita. Kita seringkali dengan cara pandang original sin, maka ya pulang gerejanya kukruk gitu ya. Nopo kok nyekukruk gitu, lemes. Kulot yang dosa, saya ini orang dosa ya. Maka di mana-mana kita itu selalu terintimidasi oleh aku ini orang yang berdosa, tidak guna gitu ya. Bahkan penyelamatan yang dilakukan oleh Allah itu tertutup lagi oleh apa? Kulot yang dosa. Dibuat nyanyian ya, kulot yang dosa. Nah, menunggu lagu ini ya, sampai melekat dalam kehidupan kita ya. Nah ini Matthew Fox mengatakan bongkar itu. Nah memang resikonya ajaran gereja itu nantinya akan banyak mengalami pergeseran, tapi itu sebuah perubahan, risiko perubahan. Dan saya senang sebetulnya ketika membicarakan hidupmu diberkati ketimbang hidupmu dalam dosa, lebih memerdekakan. Kita dibebaskan dari tindakan-tindakan yang mengajak kita untuk melihat ini tidak sempurna, cacat, tidak normal dan sebagainya. Ini pemikiran dari Matthew Fox yang mengajak kita untuk melihat tiap ciptaan itu unik. Maka bingkai teologi biasa yang seringkali memakai standar kenormalan dan ketidaksempurnaan, semuanya itu diubah. Itu semua mesti diajak dikembalikan pada pemahaman ini, bukan ketidaksempurnaan, bukan ketidaknormalan, tapi kita semua dicipta dengan sungguh amat baik. Dan ini kalau kita praktekkan ya, seperti yang dipraktekkan oleh Henry Nouwen ketika dia berada di Arche Community,
Dia melihat semua sungguh amat baik, semua diberkati, dan dia mengatakan itulah jalan damai sejahtera kita. Tidak ada tembok pemisah di antara kita. Semua dalam satu kesatuan. Dan di sini teologi disabilitas itu akan memperjuangkan kesamaan hak dan derajat untuk semua orang, tidak hanya untuk penyandang disabilitas itu sendiri, melainkan untuk semua orang. Di mana upaya untuk memperjuangkan kesamaan hak dan derajat semua orang itu dimulai dari membaca ulang ajaran-ajaran dan dogma-dogma gereja yang tradisional, yang memakai standar kenormalan, kesempurnaan, dan keadaan ideal. Maka teologi disabilitas akan mengembangkan kristologi, teologi penciptaan, penyelamatan, tentang seperti tubuh, eskatologi, eklesiologi dari perspektif disabilitas. Perspektif disabilitas menjadi cara pandang kita. Ini maka kita akan masuk ke situ, kira-kira bagaimana mengembangkan kristologi, kemudian teologi penciptaan, kemudian soteriologi, kemudian seperti tubuh, eskatologi, eklesiologi. Dari sini akan kita lihat, karena ini menjadi bagian yang kedua nanti, yaitu cara kita membaca teks Alkitab dari cara pandang atau perspektif disabilitas. Ini bagian ini memang kita ublek-utek. Ublek-utek itu bahasa Indonesianya apa ya? Anda tahu ublek-utek itu apa? Kurang tahu ya. Ublek-utek itu apa ya? Ya bolak-balik itu ya. Nah, itulah ublek-utek ya itu. Ya. Putaran ya. Ya gitulah ya. Ya, itu bahasa yang sulit dimengerti, tapi saya tahu Pak ya. Tapi Anda nggak tahu gitu ya. Jadi kita berangkat dari sini. Yang pertama kita melihat kristologi disabilitas. Kristologi disabilitas merupakan upaya untuk membaca siapa Yesus yang tersalib dan bangkit kembali dengan tubuh yang berlubang, di mana anak domba yang tersembilih dalam kitab Wahyu adalah penyelamat kita. Ini luar biasa. Jadi cara Allah menyelamatkan itu, dia disalibkan dan ketika dia bangkit dengan tubuh yang berlubang. Dia seorang disabilitas, Allah yang disabilitas. Maka ketika membaca, nanti di bagian kedua akan kita membaca bagian itu dari kawan kita bernama Jeffrey Perangin-Angin. Tadi malam saya kontak beliau karena beliau itu saya tahu dulu membaca teks Injil tentang Thomas itu dari sudut pandang itu, dan saya minta izin beliau untuk menggunakan men-share untuk kita semua. Jadi tidak hanya melihat sikap Yesus terhadap penyandang disabilitas, namun juga diri Yesus sendiri sebagai penyandang disabilitas sesudah kebangkitannya, bahkan sesudah ia naik ke surga. Karena apa? Alkitab tidak mengatakan ketika dia bangkit lubangnya sudah tertutup, tidak ada kan itu ya. Dalam keadaan seperti itu dengan tangan yang terluka. Dan ini mengajak kita melihat Allah kita, pribadi Kristus. Ia sebagai pribadi yang bukan hanya berempati karena dia sendiri adalah seorang penyandang disabilitas. Ini kristologinya. Kristus sang penyelamat kita yang diurapi itu. Yang kedua, dari penciptaan manusia, tadi sudah disinggung oleh Pendeta Novena, kita diajak untuk melihat bahwa penciptaan manusia itu mengajak kita meninjau kembali ajaran penciptaan yang diciptakan sungguh amat baik. Jadi sudah saya katakan bagaimana saya mengajak kita melihat lagi pemikiran seorang teolog bernama Matthew Fox yang mengajak kita untuk kembali pada pemikiran original blessing, rahmat yang asali.
Kamu semua diciptakan Tuhan dalam rahmat yang asali, dalam berkat yang asali, dan itu kekal karena Allah sendiri yang menciptakannya. Dan Allah memberkati semua yang diciptakan itu. Seringkali ada orang yang membedakan ini. Apa perbedaan manusia dengan binatang? Yang membedakan adalah manusia itu bisa berpikir sementara binatang tidak bisa berpikir dan mengambil keputusan. Dalam konteks disabilitas mental, ajaran ini juga harus ditinjau ulang. Saya pernah melayani seorang yang berusia sekitar 90 sekian tahun, perjamuan kudus di rumah-rumah. Dan dia sudah tidak tahu lagi siapa yang datang ke rumahnya. Dia tidak tahu anaknya, dia tidak tahu cucunya, dia tidak mengenali saya. Kita bisa bayangkan, dia tidak lagi bisa menggunakan otaknya untuk berpikir, untuk mengambil keputusan. Dia tidak tahu dengan siapa dirinya. Nah, yang saya kaget, saudara, ketika saya mengeluarkan roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Langsung dia, ini perjamuan toh. Itu menurut saya amazing gitu loh. Dia sebenarnya tidak tahu, anaknya saya tidak tahu dia anaknya siapa. Cucunya masuk juga tidak tahu. Tapi begitu saya, roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Langsung dia mengatakan, ini perjamuan. Sebentar, saya akan siap-siap. Dan bagi saya itu sebuah spiritualitas blessing gitu. Ya. Lah aku ya ora njaluk ragalnya kan aku. Dan dia bisa menikmati perjamuan, bisa menikmati anggur perjamuan dan roti. Itu sebuah relasi dengan Allah. Dia tahu siapa penciptanya. Bahwa yang di sekitarnya dia lupa karena memang dari sisi fisik mengalami bahkan dari disabilitas. Namun orang ini memahami ada relasi dengan Allah yang hidup. Dan itu disimbolkan dengan roti dan anggur yang diberikan padanya. Jadi berbicara tentang penciptaan manusia, siapapun itu manusia punya rasa keilahian. Manusia punya spiritualitas di mana ia terhubung dengan Allah yang hidup. Dan itu menjadi sarana buat kita untuk melihat dan menghayati teologi disabilitas dari sisi penciptaan. Yang berikutnya dari soteriologi, ajaran keselamatan. Ini nanti menjadi penting bagian ini karena nanti di bagian ketiga yaitu di micro teaching yang tadi saya sampaikan dan sekarang saya sampaikan itu nanti menjadi praktek kita membaca Alkitab dari sudut pandang ini. Iman Kristen menghayati bahwa keselamatan itu anugerah Allah. Bukan karena manusia itu dianggap dalam kesempurnaan, bukan. Maka teologi disabilitas meninjau kembali ajaran keselamatan, dosa, penderitaan, kesembuhan, keselamatan dari sudut pandang disabilitas. Disabilitas itu bukan dosa, itu juga bukan penderitaan, dan disabilitas bukanlah penyakit yang harus disembuhkan. Keselamatan yang diberikan oleh Yesus dihayati secara utuh, bukan keselamatan dari disabilitas yang disebabkan oleh dosa. Jadi kita sudah melihat bagaimana cara pandang Tuhan Yesus ketika berhadapan dengan
penyandang disabilitas dan para murid memiliki cara pandang sosial, sementara bagi Yesus bukan itu. Keselamatan itu dihayati secara utuh, bukan karena keselamatan dari disabilitas yang disebabkan karena dosa. Ini dari sisi soteriologi. Terkait dengan tubuh, nah ini juga menjadi bagian penting untuk kita menghayati teologi disabilitas, karena tubuh itu merupakan tempat manifestasi kerinduan kepada Allah. Tubuh adalah titik beranjak pertukaran hubungan antara manusia dengan dunia dan Allah, tempat di mana kita mengenal dan menerima pemberian diri Allah yang berlimpah, dan tubuh itu lokasi spiritualitas. Tadi dalam cerita ibu yang umur 90 tahun ke atas lebih itu, dia mengenal ini roti dan anggur sebagai sakramen untuk perjamuan tubuh, menjadi bagian yang penting di mana disitulah lokasi spiritualitas. Tubuh mengingatkan kita akan inkarnasi Allah. Jadi Allah sendiri menubuh. Allah sendiri menubuh. Pada awalnya adalah firman, dan firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Nah, kata tinggal di antara kita itu kita seringkali mendengar atau ada penafsir yang mengatakan berkemah di antara kita. Berkemah itu merupakan tindakan Allah untuk tinggal bersama kita dalam diri insani manusia. Nah, kalau dari segi teologi kerapuhan, vulnerability teologi itu makin jelas lagi. Allah berkenan untuk tinggal menjadi manusia dalam kerapuhan insani kita, supaya disitulah manusia mengalami Allah dan campur tangannya atas kehidupan. Allah yang menubuh, ia berinkarnasi. Orang seringkali mengatakan, Pak, jangan pakai kata inkarnasi, itu bahasa menurut agama lain, itu keliru. Karnivora, itu apa namanya? Karnivora itu pemakan apa? Daging. Inkarne, karne itu bahasa Yunani. Jadi kalau ada orang mengatakan, Pak, jangan pakai kata inkarnasi, karena itu bahasa agama lain, itu berarti belum memahami kata inkarne, masuk menjadi daging dan tinggal di antara kita. Jadi kata inkarnasi dan karnivora itu dekat itu, karne, daging, mendaging bersama kita, Allah yang menjadi daging. Dan ini mengajak kita untuk melihat bahwa tubuh itu mengingatkan kita akan inkarnasi Allah yang berkelanjutan dan juga dalam keterbatasannya, dalam relasional yang saling bergantung dan terus berubah. Nah, nanti ini akan berkaitan dengan eskatologinya. Kira-kira apa eskatologi? Apakah ketika dibangkitkan itu manusia bukan lagi sebagai penyandang disabilitas? Apakah di surga tidak ada penyandang disabilitas dia? Nah, ini juga perlu untuk menjadi pemahaman semua bahwa kita perlu membaca semua dalam kerangka Allah yang memberkati semua. Maka ketika ada saudara-saudari kita yang kemudian merasa percuma aku hidup, nanti aku bangkit juga sebagai penyandang disabilitas, ya. Pertanyaannya orang saya ngerti ya, aku ngerti tak kandani. Aku ora ngerti tenan aku. Wah, ya ora ya. Wis kono sing arep dhisik ya kono ne. Wong yo ora iso ngandani wae ya. Jadi ini memahami bahwa kitab Wahyu ditutup dengan penegasan tentang kehidupan yang kekal bersama anak domba bagi orang-orang yang percaya dan setia. Dan anak domba itu apa? Dikorbankan. Anak domba itu sampai pada akhirnya menerima kita dalam disabilitas. Ini kan luar biasa gitu loh.
Jadi berbicara tentang eskatologi akhir zaman, maka kita mencoba untuk menghayati bahwa Allah sendiri, Sang Kristus sendiri, anak domba Allah sendiri pada akhirnya mengambil jalan itu. Dan dari sisi eklesiologi, teologi disabilitas membicarakan apa artinya gereja. Setiap orang, baik penyandang disabilitas maupun bukan, dapat menyumbang kepada komunitas sesuai dengan karunia dan talentanya. Semua diberkati oleh Allah dengan karunia dan talenta, maka perlu ada upaya menginquiry, menggali, menemukan, menginquiry setiap berkat-berkat yang ada. Setiap orang diberkati. Maka kalau nyanyian kita, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Itulah tempatnya. Carilah, temukan berkat-berkat Tuhan itu dan kau akan kagum oleh kasih Allah. Dan di sini maka ada proses untuk menuju teologi disabilitas ini. Yang pertama, membongkar bangunan teologi lama kita. Ya, seperti sekarang ini saya sendiri juga masih berusaha untuk membongkar lagi. Ini proses yang tidak pernah ada akhirnya. Terus menerus, berlangsung terus menerus. Ya. Kemudian menerima, menghargai perbedaan sebagai hal yang wajar dan memperjuangkan kesamaan derajat dan hak setiap orang. Berangkat dari penerimaan, pengakuan, perjuangan hak setiap orang sampai pada akhirnya menjadi tindakan praksis pastoral yang dibangun dari sudut pandang disabilitas. Jadi tindakan praksis pastoral, upaya gerak kita menjadi gereja persekutuan yang inklusif. Nah ini materi yang coba saya sampaikan, ini mempertajam di buku ini tujuannya apa, nanti kalau kita menyampaikan di gereja masing-masing, ada bukunya, ada powerpointnya, gitu. Kita bisa langsung apply dengan itu, tujuannya kira-kira begitu. Apakah ada yang tanya? Baik, kalau nggak ada kita akan akhiri ya. Oke. Oh belum ya. Atau snack dulu ya? Atau mau ada tanggapan? Oh ada snack ya? Jam berapa sekarang Pak? Ini waktu snack nih ya? Ya, waktu Indonesia bagian snack gitu ya. Oke ya. Oke. Oh silakan. Mau menambah boleh ya? Nambah aja. Nambah, enggak nambah Pak, tanya. Tadi ada bagian tentang apa namanya di awal kristologi ya Pak, yang Yesus disalibkan dan juga ada bekas luka setelah dia mau bangkit begitu. Luka itu kalau kita berbicara tentang teman-teman disabilitas fisik memang masuk bahwa itu sesuatu hal yang terlihat begitu. Tetapi jangan lupa ada disabilitas yang tidak terlihat gitu, yang unseen disability, bahwa ketika Yesus juga mau disalib, ketika itu pun dia juga merasakan takut, dia pun merasakan juga kesepian, dia juga merasakan marah juga, kenapa kok ini harus terjadi begitu. Dan itu juga yang dirasakan oleh teman-teman disabilitas psikososial, mental, bahkan keluarga yang memiliki keluarga disabilitas pun juga merasakan hal tersebut. Tidak hanya malu, mungkin juga merasa marah juga ketika punya keluarga seperti itu, marahnya mungkin juga terhadap keluarga, tapi juga sebenarnya marah juga kepada kita semua yang punya judgment kepada dia dan juga kepada keluarga. Sehingga mungkin di kristologinya bisa juga dimasukkan hal tersebut, bahwa Yesus pun juga mengalami hal tersebut. Terima kasih. Nanti ini akan saya bahas berikutnya nih. Bocoran. Teman baru ya, luar biasa. Sudah melompat duluan ya. Oke, nanti kita perdalam setelah ini ya. Jadi bahwa perjumpaan nanti Natasha silakan sekarang. Oke, kita snack dulu lah ya. Oke. Setelah sekarang nanti ada snack. Silakan langsung saja.